mengadukan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ini agak lucu sebenarnya. Ada seorang warga Jawa Barat yang melaporkan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ke Komnas HAM. Ya. Dia beralasan bahwa dia itu tidak rela anaknya dikirim ke barak militer. Karena alasannya ini cukup bikin kita shock. Dia mengatakan bahwa anak-anak itu sebagai manusia seharusnya dimanusiakan. Jadi program pendidikan itu memanusiakan manusia, bukan memiliterkan manusia. Saya berpikir emang militer bukan manusia. Manusia loh. Tetapi ini heran loh. Padahal kan udah jelas Kang Deddy Mulyadi itu mengirimkan anak ke barak militer itu dengan persetujuan orang tua. Bahkan orang tualah yang mengantarkannya. Jadi dalam hal ini menurut hemat saya, kalau Mang Adel ini, namanya ini Mang Adel ya, kalau Mang Adel ini tidak setuju anaknya dikirimkan ke barak militer, lebih baik dididik oleh dirinya aja. Tetapi ini sangat menarik sekali. Dilihat dari cara bicaranya, Mang Adel ini sangat rapih bicaranya. Tentunya dia bukan orang biasa. Agar tidak penasaran, mari langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Cekidot. Kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Jadi begitu ya Mang Adel itu. Sebetulnya menurut saya, teori dia itu tumpang tindih dan sangat-sangat tidak logis ya. Dia tidak rela mengirimkan anaknya ke barak militer, yang padahal udah jelas aturannya itu adalah dengan persetujuan orang tua. Dan kebanyakan orang tua, 99% itu setuju. Ya, dan tidak ada masalah anaknya dikirim ke barak militer.
Karena sudah teruji bahwa di militer itu adalah bukan untuk kapasitas anak di bawah umur berlatih seperti tentara, yang mana dilatihnya ini tentara itu untuk berperang. Tetapi anak-anak yang di bawah umur disesuaikan. Ya hanya dilatih kedisiplinan mungkin. Tidur jam 10 maksimal, kemudian bangun tidur jam 4. Bukankah di pesantren juga sama? Orang tua ikhlas menitipkan anaknya ke pesantren untuk melatih kedisiplinan, untuk mendapatkan ilmu agama. Bahkan di pesantren kadang setengah 12 harus tidur. Karena malamnya mengaji, siangnya mengaji, sebelum tidur menghafal, kemudian kadang harus bangun jam 3, salat duha, kemudian istikharah, kemudian jam setengah 5 sholat subuh. Bukankah itu melatih mental anak supaya menjadi lebih disiplin? Dan dalam hal ini memang Komnas HAM ini bertolak belakang dengan Kementerian HAM. Jadi Bapak Ade Setiawan ini mohon dengan sangat bijak, kalau Kang Deddy Mulyadi mempersilahkan masyarakat mengirimkan anaknya sesuai keikhlasan, tidak ada paksaan, itu tidak disalahkan. Kecuali ya pemerintah ataupun sekolah memaksa anak-anak nakal itu dijemput ke rumahnya masing-masing, lalu dikirimkan ke barak militer TNI. Nah itu baru salah, boleh dilaporkan. Sah-sah saja itu dilaporkan. Tetapi ini berkali-kali orang tua itu berbondong-bondong menitipkan anaknya kepada militer. Karena orang tua ini sudah tidak sanggup lagi, udah angkat tangan, udah menyerah, tidak mampu mendidik anak yang nakal ini. Maka dari itu, dengan sukarela, dengan ikhlas, tanpa dipungut biaya juga, mengirimkan anaknya ke barak militer untuk dilatih kedisiplinan. Dan banyak juga video-video yang tersebar bahwa anak yang sudah 1 minggu, kadang 1 bulan, udah pulang karena mereka tersadar dan menangis kepada orang tuanya minta maaf. Dan akan berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi yang dikatakan oleh Bapak Ade Setiawan, anak itu harus dimanusiakan. Jadi memanusiakan manusia, bukan memiliterkan manusia. Emang Bapak kira itu militer bukan manusia? Ya militer juga manusia, hidupnya disiplin, tidurnya disiplin, bangunnya disiplin, belajar mandiri, beres-beres kamar beres-beres kamar tidur, terus beres-beres rumah, beres-beres bersihin toilet atau apa. Sebagai bentuk disiplin. Karena memang akhir-akhir ini banyak yang muncul, masyarakat juga melihat dan menilai ada KPAI, ada Komnas HAM, yang sebetulnya tugas mereka menangani anak-anak yang seperti itu. Tetapi sampai sekarang tidak ada bukti nyata program-program yang mereka lakukan itu memang serius dalam menangani anak-anak yang nakal. Baru aja ada muncul dari Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang sangat luar biasa, berbagai programnya didukung terus oleh masyarakat. Bagusnya program itu terlihat dari penilaian masyarakat yang merasakan sendiri. Itu yang harus jadi patokan sebetulnya. Saya tidak habis pikir, Mang Adel ini tentunya siapa sih? Dan memang di banyak media, banyak orang-orang yang berspekulasi tentang Kang Adel ini. Karena logikanya tidak jalan. Kalau logikanya jalan, tinggal kalau dia itu, kalau memang tidak mau dan tidak setuju anaknya dikirim ke barak militer, tinggal dia yang didik. Dan tentunya suara dia itu tidak mewakili semua orang tua. Banyak orang tua yang setuju, sepakat, ikhlas, tidak ada unsur politik mengirimkan anaknya ke barak militer. Karena mereka tidak mampu lagi untuk menangani anak, itu aja. Dan ada di beberapa berita juga, Mang Adel ini ternyata pernah juga melaporkan Bawaslu terkait berita apalah, cari aja sendiri ya. Dan profilnya memang cukup sedikit juga yang ada di media tentang Mang Adel ini. Hanya saya melihat Mang Adel ini ketua ormas apa gitulah, demokrasi gitulah ormas. Yang mana dalam artian Mang Adel ini ternyata bukan orang biasa, ini orang yang sudah terbiasa mungkin diwawancara. Bisa dikatakan ini orang politik juga. Nah, saya sebagai orang tua yang memiliki anak, tentunya tidak mau anak saya itu nakal, tawuran, kemudian melawan orang tua, kemudian minum-minuman yang gak jelas, suka nongkrong-nongkrong, kemudian main-main Mobile Legends sampai larut malam, gak mau saya. Mungkin Mang Adel merasa aktivitasnya terganggu mungkin ya. Karena anaknya itu mungkin yang Mang Adel inginkan, anak mau tidur jam 10 mau jam 12, mau jam 1 mungkin
terserah anak. Itu yang mungkin diinginkan oleh Mang Ade. Tidak mau ikut aturan pendidikan. Ya. Atau saya tidak tahu, walau alam ada maksud lain kali ya daripada Mang Ade ini. Boleh kita berargumen dan berspekulasi. Sepertinya kalau logika Mang Ade tidak berjalan, ya mungkin tidak lain dan tidak bukan apakah ini orang suruhan oposisi atau apa gitu ya. Karena udah jelas-jelas sekali lagi bagi orang tua yang tidak mau mengirimkan ke barak militer, tinggal anaknya didik aja di rumah gitu. Nah, harus dipermasalahkan melaporkan Kang Deddy seperti ini. Kan aneh ya. Oke, kalau begitu kira-kira menurut netizen bagaimana tentang Mang Ade ini ya? Silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.